Jangan menunda untuk hidup dalam ketaatan. Saudara, setiap dari kita pasti jika berbelanja suka dengan namanya harga promo. Dan jika kita tahu sebuah promo tetapi kita menunda untuk membelinya, bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga promo tersebut. Nah, berbicara mengenai menunda melakukan sesuatu, ini akan berdampak kepada hal yang besar. Demikian juga saudara dalam melakukan firman Tuhan. Kita punya bagian untuk melakukan firman, namun faktanya saudara seringkali kita ini menunda untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau belajar dari kisah Nabukadnezar, Raja Nabukadnezar dalam Daniel pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-27 dikatakan bahwa jadi ya Raja, kiranya Tuhanku berkenan menerima nasihatku ini, lepaskanlah diri Tuanku dari dosa dengan melakukan keadilan dan dari kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuhanku akan berlanjut. Saudara, Daniel dia ini mengingatkan Raja Nabukadnezar agar melakukan keadilan, meninggalkan dosa, dan punya belas kasih. Namun apa yang terjadi? Raja Nabukadnezar melakukan menolak untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara, jika kita ini mendengarkan firman Tuhan, apa yang ada dalam hati kita? Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan ataukah kita menolaknya? Nah saudara, kita juga mau perhatikan nasihat Rasul Paulus saudara dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17 dikatakan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, menunda melakukan firman Tuhan adalah dosa yang sengaja untuk tidak taat di hadapan Allah, dan itu tidak berkenan saudara. Nah, dosa tidak hanya tentang hal yang jahat, tetapi juga penundaan dalam melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Akibat dari penundaan saudara, kita ini akan kehilangan berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan. Kita akan kehilangan begitu banyak berkat dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, kita mau lihat saudara apa saja berkat-berkat yang hilang ketika kita ini menunda untuk taat, menunda untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, poin yang pertama, kita akan kehilangan pertumbuhan rohani. Jika kita memilih untuk hidup dalam kedagingan, maka hidup kita otomatis tidak akan bertumbuh secara rohani. Sebaliknya, jika manusia rohani kita bertumbuh, maka kedagingan pasti akan dimatikan. Poin yang kedua saudara, kita akan kehilangan keberhasilan. Nah saudara, dalam Yesaya pasalnya yang ke-59, Yesaya 59 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa akan tetapi kejahatan mula yang akan memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosa mula yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Ingatlah saudara bahwa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita adalah dosa dan pelanggaran kita. Tanpa penyertaan Tuhan, maka tidak akan ada keberhasilan dalam setiap kehidupan kita. Poin yang ketiga saudara, kita ini akan kehilangan pelayanan. Saudara, tidak ada yang tahu keadaan dan waktu serta kesempatan dalam kehidupan kita. Nah, karena hidup kita ini saudara, Alkitab mengatakan hidup kita ini seperti uap. Jangan pernah kita kehilangan kesempatan untuk melakukan tugas dan panggilan kita yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan sesama. Nah, segera saudara, jikalau hari ini saudara kita ini melakukan dosa di hadapan Tuhan, segeralah kita bertobat. Mari kita pergunakan setiap kesempatan untuk melayani, dan jangan kita menunda-nunda untuk kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segera berbalik dari jalan-jalan hidup kita yang salah dan kita hidup dalam ketaatan, karena tanpa ketaatan saudara, kita tidak akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana hari ini, hari esok, dan seterusnya. Untuk itu saudara, mari kita minta pimpinan Tuhan, karena ketaatan yang tertunda adalah bukti dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan.
Tuhan mau menolong dan memampukan setiap kita untuk hidup dalam perkenanannya. Ingat saudara, tanpa ketaatan, mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi. Mari saudara jangan menunda-nunda lagi, jangan menunggu hari esok, tapi mari kita memutuskan di hari ini untuk kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan mengalami hal-hal janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, akan mengalami keberhasilan yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Immanuel.